Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, seluruh padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pecinta channel padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber padepokan Kalijogo dimanapun berada. Puji syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersolawat kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur, berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, yang dimana insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar membedah atas sesuatu hal yang dimana ini merupakan sebuah request ataupun pertanyaan yang telah masuk dalam redaksi admin ataupun mungkin melalui saya secara pribadi, yaitu mungkin daripada yang datangnya dari saudara-saudara kita, para subscriber kita, dan para penonton setia channel Padepokan Kalijogo. Langsung saja saya akan coba sebutkan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semarang hadir Romo, alhamdulillah. Terima kasih untuk saudara kita Mas Danu dari Semarang hadir. Lalu beliau menanyakan, Romo, bagaimana cara berkomunikasi dan mengaktifkan khodam pendamping supaya dapat bermanfaat serta dapat membantu kebaikan bagi orang banyak. Contoh seperti pengobatan, meruqyah, dan lain-lain yang sifatnya spiritual. Mohon dijawab lewat video nggih Romo, matur sembah nuwun. Terima kasih kembali dari Mas Danu, sedulur kita yang dari Semarang. Semoga sehat selalu, dan beliau menanyakan kepada saya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sosok khodam pendamping dan bagaimana cara mengaktifkannya agar mungkin sosok khodam tersebut bisa bermanfaat, wabil khusus bermanfaat bagi diri pribadi yang memiliki khodam, dan insya Allah bermanfaat pula untuk orang lain yang secara mungkin tertuju, mungkin seperti dalam proses pengobatan dan lain sebagainya. Perlu diketahui untuk Mas Danu dan sedulur semuanya, dalam bagaimana cara kita berkomunikasi, terutama sesuatu hal yang kita akan bersinggungan dengan sesuatu yang sifatnya makhluk gaib. Ini tentunya prosesnya sangat mungkin tidak mudah ya Mas Danu. Mungkin bagi saudaraku yang memiliki ilmu, memiliki dasar, memiliki pemahaman, dan yang telah mungkin melakukan proses-proses tertentu, mungkin mudah untuk berkomunikasi dengan khodam pendamping. Tetapi mungkin ada juga saudara-saudara kita yang mungkin baru pemula atau awam, atau bahkan belum memahami konteks atas khodam pendamping tersebut. Dan ketika kita mungkin diberitahu kita punya sesuatu khodam, kita bingung
bagaimana cara kita berkomunikasi, dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti saya akan coba wedar dari pertanyaan Mas Danu ini, sama-sama kita belajar. Kalaupun toh apa yang saya mungkin nanti wedar, yang saya sampaikan ini mungkin sedikit berbeda dengan tokoh-tokoh spiritual yang lain. Kembali lagi, setiap orang mempunyai proses dan cara masing-masing. Insya Allah saya akan memberikan salah satu cara versi Padepokan Kalijogo dari apa yang saya pelajari, dari apa yang sudah saya lakukan. Dan untuk Mas Danu dan sedulur semuanya, perlu diketahui, ketika kita bicara mungkin sosok khodam pendamping, yang dimana di sini adalah khodam ini makhluk yang secara mungkin Allah ciptakan itu untuk membantu. Jadi sebenarnya untuk Mas Danu dan sedulurku semuanya, tanpa kita harus perintah, tanpa kita harus mungkin berkomunikasi secara langsung, sejatinya khodam ini, kalaupun toh memang sudah ada pada diri kita, sudah selaras dengan diri kita, itu akan otomatis bekerja sendiri sesuai dengan mungkin tingkatan power energi daripada khodam tersebut. Ini perlu dicatat untuk Mas Danu khususnya dan sedulur semuanya. Karena kembali lagi, tidak semuanya itu bisa berkomunikasi dengan khodam pendamping ataupun sesuatu hal makhluk yang memang mungkin secara notabene gaib. Dari golongan mungkin di sini adalah bangsa jin, ya, bangsa jin yang paling mungkin dominan. Dan di sini secara tidak langsung yang perlu saya sampaikan kepada Mas Danu bahwasanya khodam pendamping ini bisa kita dapatkan dengan berbagai macam cara dan proses. Mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan, ada yang orang itu mungkin ketika lahir memang sudah diikuti atau mempunyai khodam pendamping. Ada yang memang atas kuasa Allah, atas kehendak Allah kita memiliki khodam. Ada juga khodam tersebut yang dimiliki daripada mungkin keturunan, daripada leluhur. Ada juga orang mendapatkan khodam itu mungkin dari keilmuan. Ada juga orang yang mendapatkan khodam itu sendiri mungkin dari amalan-amalan. Ada juga orang yang mendapatkan khodam tersebut mungkin dari lakon, tapa berata, puasa dan lain sebagainya. Ada juga khodam ini sendiri yang didapatkan dari mungkin sebuah benda pusaka, cindramata dan lain sebagainya yang bertuah. Ada juga daripada orang tersebut mendapatkan khodam dengan sendirinya karena sosok makhluk gaib ini mengikuti atas orang tersebut. Jadi untuk Mas Danu lakukan ini itu setiap malam Jumat. Jadi pada hari Kamis itu lakukan puasa mutih. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bagaimana cara melakukan puasa mutih, nanti bisa dicek. Nah, setelah kita melakukan puasa mutih, lalu malamnya di atas jam 12, kita menggunakan pakaian yang bersih, lalu kita menggunakan pengharum, dalam arti minyak wangi yang non alkohol. Lalu setelah itu kita mau mungkin tambahi buhur atau dupa untuk pewangi di ruangan kita, untuk relaksasi kita, itu juga boleh. Yang penting jangan berlebihan. Nah setelah itu untuk awal kita ambil air wudhu dulu. Setelah ambil air wudhu, kita tunaikan sholat sunnah hajat 2 rakaat.
setelah kita posisinya melakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat, di situ kita mengucapkan yang pertama, melafadzkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini sebanyak berapa kali? 100 kali. Lakukan dengan istiqomah, dengan keyakinan. Ya, pertama yang kita ucapkan setelah kita melakukan sholat hajat 2 rakaat, membaca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita membaca sholawat Nabi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dibaca juga 100 kali. Nah, setelah itu kita membaca kalimat yang ketiga, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dibaca 100 kali. Jadi istighfar, sholawat, dan la haula 100, 100, 100. Setelah kita melafadzkan atas kalimat tersebut, kita berdoa munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba mohon diberi kekuatan untuk bisa berkomunikasi dengan khodam pendamping di dalam diri hamba. Kita mohon diberikan kekuatan kepada Allah. Karena apa? Kita sendiri mungkin belum bisa menyelaraskan atas energi diri kita ataupun mungkin khodam tersebut. Kita diberikan kekuatan agar kita kuat untuk melakukan proses. Karena apa? Khodam tersebut yang akan hadir, kita sendiri tidak akan pernah tahu nantinya itu sosoknya seperti apa. Kembali lagi, ada yang mungkin wujud seperti manusia, berbagai macam rupa ataupun bentuk. Ada juga yang mungkin nanti sosoknya seperti mungkin binatang yang berbagai macam rupa dan bentuk. Wallahu alam. Itu nanti posisinya satu sama lain berbeda-beda. Jadi kita minta kekuatan agar kita nanti di sini dapat mungkin berkomunikasi dengan tenang, dengan baik. Yang dikhawatirkan ketika nanti Allah menghadirkan daripada mungkin sosok khodam tersebut mungkin di hadapan kita, di sekitar kita, justru malah kita lari. Nanti kalau ini kita lari ya kita gagal. Gitu. Nah, setelah itu lalu untuk Mas Danu dan sedulur itu membaca salam. Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Itu dibaca 3 kali. Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Itu dibaca 3 kali. Paham ya Lur? Nah, jadi setelah kita yang pertama, saya ulangi lagi, membaca istighfar 100 kali. Lalu di sini membaca sholawat Nabi 100 kali. Lalu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Lalu berdoa kepada Allah. Lalu mengucapkan assalamualaikum ya khodamul minal badani. Itu sebanyak 3 kali. Paham sampai di sini ya Mas Danu dan sedulur. Dan setelah itu mengucapkan kalimat sebuah zikir atau wirid, ya latif ya khobir, ya latif ya khobir, ya latif ya khobir, dengan sedikit tekanan, ya latif ya khobir, ya latif
ya Khabir, ya Latif, ya Khabir. Ini dibaca berapa kali Romo? Raden, itu dibaca minimal 333 kali. Minimal 333 kali. Dan selebihnya tidak ada batas. Nanti sedulurku itu akan merasakan suatu sensasi, mungkin bulu kuduk merinding. Mungkin nanti ada angin yang datang mengitari kita. Mungkin nanti ada suara yang akan memanggil kita. Ini yang saya katakan. Kalau kita tidak siap, kita atas semuanya yang dikhawatirkan, kita nanti takut. Dan posisinya Raden ini memejamkan mata atau mata terbuka. Bagi yang sudah terbiasa dengan membuka mata, itu pun tidak masalah. Karena kefokusan kita bukan sebenarnya sejatinya dari mata, tapi dari hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Asal selaras, asal tenang, ini bisa. Begitu. Karena sosok khodam pendamping yang akan hadir bukan berarti langsung wujud hadir di depan kita. Karena tidak semuanya khodam pendamping ini mau diajak komunikasi ataupun mungkin langsung mau wujud seperti itu. Tinggal tergantung power daripada orang yang menjalani. Kalau powernya kuat, ya insya Allah itu akan bisa timbul sesuai harapan kita. Kalaupun tidak, minimal khodam itu mungkin prosesnya mungkin dari bulu kita merinding, terus mungkin suara yang macam-macam, terus mungkin posisinya ada bau-bau wangi, atau mungkin kadang di suara di atas atap genteng dan lain sebagainya, seperti kayak ada yang jalan, itu beda-beda seperti itu. Insya Allah kalau memang khodam itu hadir, dia akan menjawab salam kita. Dan insya Allah atas ridho Allah, atas izin Allah, kita diberi kekuatan untuk bisa mungkin mendengar, untuk merasakan kehadiran sosok khodam pendamping, dan bahkan bisa berkomunikasi. Insya Allah. Karena tanpa kita lakukan, ya kita tidak punya pengalaman. Kita nggak hanya ada cuman penasaran, iya apa ya, iya apa ya. Karena kita tidak mau nyoba. Dan kembali lagi dalam hal seperti ini, keberhasilan kuncinya kepada keyakinan pada sedulur semuanya. Seperti itu. Jadi ini dilakukan boleh di dalam kamar atau mungkin di ruangan. Nah, ketika kita tadi melafadzkan ya Latif, ya Khabir, kok sampai 333 kali, kita kok sampai terus, lalu sampai kita tertidur. Dalam proses kita mengucapkan wirid itu, kalau memang sosok khodam pendamping itu akan hadir, insya Allah dia akan memberikan signal kepada kita. Tetapi kalau memang sosok khodam pendamping ini tidak hadir dan tidak merespon, biasanya dia akan masuk dalam proses mungkin meditasi kita, semedi kita, zikir kita, atau bahkan ketika kita tidur dia akan masuk ke dalam mungkin alam mimpi kita. Karena kembali lagi, khodam ini kan makhluk lur, yang tidak serta-merta semena-mena harus kita suruh semau kita. Tetapi secara tidak langsung, intinya khodam ini tanpa kita ajak komunikasi dan lain sebagainya, ya sejatinya khodam ini akan membantu kita. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk Mas Danu dan sedulur semuanya. Jika satu malam ini kita belum mendapatkan hasil, lakukan lagi di malam Jumat selanjutnya. Kalau belum berhasil, lakukan lagi. Seperti yang awal saya sampaikan, tidak ada sesuatu hal yang kita akan dapatkan tanpa sebuah perjuangan, tanpa sebuah pengorbanan. Karena ketika kita akan di sini bersentuhan, berdialog, berkomunikasi dengan sesuatu yang mungkin makhluk gaib, ya ini sangat amat sulit. Kecuali kalau bagi orang-orang yang sudah mempunyai dasar kepekaan atau mungkin memahami konteks daripada
hal ini. Tapi kalau yang belum, kalau yang mau belajar ya boleh. Lakon tirakatnya seperti itu. Jadi kalau malam Jumat pertama kita posisinya mungkin belum mampu, ya besok kita ulangi lagi. Minggu depan Kemisnya kita puasa mutih, terus malamnya kita lakukan lagi. Jangan putus asa. Insya Allah nanti di waktu yang tepat Allah akan membuka hijab tabir kegaiban tentang khotam tersebut. Karena tanpa dilakukan kembali lagi kita nggak punya pengalaman. Paham ya untuk Mas Danu dan seluruh semuanya. Jadi kembali lagi khotam ini bisa didapatkan berbagai macam cara. Banyak hal, banyak prosesnya, banyak lakonnya. Hanya di sini saya coba ingin memberikan sedikit berbagai pengalaman versi Padepokan Kalijogo dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya alami. Saya kembalikan kepada mungkin Mas Danu dan sedulur semuanya yang mau menjalankan, monggo jalankan dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah. Bagi yang tidak mau menjalankan ya tidak apa-apa. Dan bagi sedulurku yang non muslim yang mau menjalankan ya monggo gunakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Insya Allah ini sudah saya mungkin coba dan saya coba proses lakukan, alhamdulillah ya banyak yang berhasil. Jadi kalau sedulurku ada yang mencoba dan belum berhasil, jangan putus asa, terus istiqomah. Jangan langsung mungkin posisinya wah udahlah saya nyerah dan lain sebagainya. Kalau tidak ada perjuangan itu tidak indah lur. Paham ya? Nanti di situ kita akan menemukan dan akan paham menggeluti dalam dunia-dunia seperti ini. Intinya tidak ada yang instan. Semua harus ada prosesnya, harus ada perjalanannya. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan khususnya untuk Mas Danu dan sedulur semuanya bisa dipahami. Kembali lagi yang saya sampaikan, jika mau melakukan, lakukan dengan keyakinan. Jika seandainya tidak mau melakukan, abaikan dan jangan dijadikan sebuah perdebatan. Karena setiap orang itu mempunyai proses tersendiri, punya cara sendiri, punya pengalaman sendiri sesuai dengan mungkin pelajaran atau guru yang membimbing atau dia mendapatkan ilmu dengan prosesnya secara masing-masing. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Siji wadah ojo nganti pecah tur ojo lalih ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.